Analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Hal ini karena analisis laporan keuangan menjadi salah satu dasar untuk mengambil keputusan strategis pada bisnis. Di sisi lain, laporan keuangan juga digunakan untuk memberikan gambaran terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan. Pada akhir periode biasanya seorang akuntan akan menyiapkan dan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi perusahaan, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan dan laporan arus kas untuk diserahkan kepada direksi maupun stakeholder. Laporan keuangan ini tentunya berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan baik oleh perusahaan maupun stakeholder seperti investor. Bagi perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan strategis pada bisnis ke depannya, sedangkan bagi investor, laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi nilai dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Informasi pada laporan keuangan tentu tidak bisa ditelan mentah-mentah sehingga perlu dianalisis untuk menghasilkan informasi yang benar-benar akurat, mendalam, dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah dibuat, laporan keuangan tidak hanya dilihat dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan. Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat penting agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, seperti manajer perusahaan, investor pasar modal, karyawan perusahaan, pemberi kredit, auditor internal dan eksternal. Tujuan umum dari menganalisis laporan keuangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Namun sebenarnya, analisis laporan keuangan memiliki tujuan yang lebih spesifik seperti 1. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 2. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 3. Sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. 4. Bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. 5. Evaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. 6. Memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 7. Membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. 8. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. 9. Memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. 10. Mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Metode analisis laporan keuangan. Secara umum ada dua metode analisis laporan keuangan yaitu 1. Analisis horizontal atau dinamis. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingnya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini sering disebut juga dengan metode dinamis. Selain membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih yang disebut juga dengan analisis komparatif, ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu analisis tren atau indeks, yaitu analisis untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks apabila menggunakan lebih dari 2 periode. Analisis sumber dan modal kerja digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Analisis perubahan laba kotor, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Analisis sumber dan penggunaan kas, digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan penyebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Contoh sederhana analisis laporan keuangan horizontal. Sebagai gambaran, mari ambil contoh sederhana dengan membandingkan pendapatan perusahaan dari periode saat ini dan sebelumnya. Sebuah perusahaan PT AB pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar Rp625.500.000 dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar Rp575 juta. Maka untuk melakukan analisis horizontal,
Anda perlu mencari persentase perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara, pendapatan tahun 2020 dikurang pendapatan tahun 2019 dibagi pendapatan tahun 2019, jadi, Rp625.500.000 dikurang Rp575 juta dibagi Rp575 juta sama dengan 8,78%. Maka terdapat penurunan pendapatan PT AB sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Melalui persentase ini, Anda bisa melihat penyebab adanya penurunan dari persentase pos-pos lain dari perbandingan laporan periode sebelumnya. 2. Analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis vertikal digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Adapun yang termasuk ke dalam analisis laporan keuangan vertikal adalah sebagai berikut. 1. Analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan persentase dalam satu periode tertentu. Laporan yang dianalisis biasanya adalah laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase di mana setiap akun barisnya dibagi dengan pendapatan, sedangkan pada laporan neraca, setiap akun dibandingkan dengan total aset. 2. Analisis break-even. Analisis break-even atau analisis titik impas adalah analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Analisis break-even membantu perusahaan untuk menganalisis berapa produk yang harus dijual atau berapa rupiah yang harus diterima pada satu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian. 3. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan berdasarkan pos-pos laporan keuangan pada satu periode tertentu. Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengambil langkah strategis perusahaan pada periode selanjutnya dan mengevaluasi sumber daya perusahaan. Ada 4 alat ukur dalam analisis rasio keuangan yaitu 1. Rasio likuiditas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas membandingkan kas, efek, dan piutang dengan hutang jangka pendeknya. 2. Rasio solvabilitas digunakan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas membandingkan seluruh beban utang perusahaan terhadap aset atau modalnya. 3. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal. 4. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk dikonversikan menjadi keuntungan. Contoh sederhana dari analisis laporan keuangan vertikal. Seperti yang diketahui bahwa analisis vertikal membandingkan pos-pos laporan keuangan pada satu periode tertentu. Mari ambil contoh analisis likuiditas lancar, current ratio. PT AB memiliki total aset lancar sebesar Rp10 juta dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar Rp5 juta pada tahun 2020. Maka, pada analisis ini Anda akan membandingkan dua pos laporan keuangan yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu. Melalui rumus rasio likuiditas lancar maka, sama dengan total aset lancar dibagi utang jangka pendek sama dengan Rp10 juta dibagi Rp5 juta dikali 100% sama dengan 2. Pada current ratio, jika perbandingan angkanya di atas 1, maka perusahaan terbilang aman dan mampu melunasi utang lancar atau jangka pendeknya. Dari kedua metode tersebut, Anda bisa mengembangkan metode-metode analisis yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan analisis perusahaan. Analisis laporan keuangan memiliki banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dapat memberikan investor informasi yang akan berimbas pada keputusan untuk menginvestasikan dana mereka dalam suatu bisnis atau perusahaan yang Anda kelola. Yang kedua, pemerintah dan pihak berwenang yang telah diberikan informasi dapat menentukan apakah bisnis atau perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku.